Apakah kalian pikir membangun networking itu cuma sekedar tukar kartu nama? Atau hanya tukar kontak LinkedIn? Kalau itu jawabannya, berarti kita masih berada di level networking tradisional. Padahal, dalam dunia bisnis modern, membangun jejaring bisnis bukan hanya sekedar kenalan. Jejaring bisnis adalah proses membangun hubungan yang profesional dan terstruktur untuk menciptakan nilai bersama. Kami dari Kelompok 5 akan membahas tentang bagaimana cara membangun jejaring bisnis yang strategis. Jejaring bisnis memiliki kekuatan besar untuk membuka akses pasar dan peluang baru. Keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh produk, tetapi juga oleh yang pertama, akses terhadap teknologi, informasi, modal, dan keahlian. Yang kedua, kemampuan kolaborasi lintas organisasi. Yang ketiga, posisi dalam ekosistem industri. ada dua jenis networking. Yang pertama, networking tradisional. Yang pertama, informal. Yang kedua, tidak terarah. Yang ketiga, tidak berbasis analisis stakeholder. Dan yang terakhir, fokus jangka pendek. Selanjutnya, strategic networking. Yang pertama, berbasis tujuan strategis. Yang kedua, menggunakan stakeholder mapping. Yang ketiga, terukur dengan KPI. Dan yang terakhir, berorientasi jangka panjang. Yuk sekarang kenalan sama 5 model strategic networking dalam 5 tahap. Yang pertama yaitu ada proses identify. Di mana tahap ini kita menentukan mana sih mitra potensialnya. Tahap yang kedua, prioritize. Pada tahap ini, kita memilih stakeholder yang paling strategis berdasarkan kepentingan dan pengaruh. Selanjutnya proses yang ketiga yaitu proses engage. Di mana pada proses ini kita bakal membangun komunikasi yang tepat dan bernilai dengan mitra bisnis kita. Tahap yang keempat, kita harus menjaga hubungan dengan kepercayaan dan konsisten. Tahap yang terakhir yaitu tahap mengoptimalkan hubungan untuk kolaborasi dan pertumbuhan. Sebenarnya, apa sih stakeholder mapping itu? Stakeholder mapping itu adalah sebuah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan juga memvisualkan seluruh stakeholder dalam bisnis. Langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Yang kedua, analisis tingkat pengaruh dan juga minat. Dan yang ketiga, pemetaan hubungan antar stakeholder. Salah satu alat yang digunakan adalah Matrix Power Interest. Terdapat 4 kategori. Yang pertama, manage closely, power tinggi, interest tinggi. Yang kedua, keep satisfied. Yang ketiga, keep informed. Dan yang terakhir, monitor. Nah, dengan pemetaan ini, strategi komunikasi menjadi lebih efektif dan resiko dapat diminimalkan. Contoh dalam negeri adalah kolaborasi antara Indomaret dan berbagai fintech dan bank. Bank tidak perlu membangun ribuan cabang baru, lalu Indomaret mendapatkan peningkatan foot traffic dan terjadi efisiensi serta peningkatan penjualan. Contoh luar negeri yaitu Spotify dan Uber. Spotify mendapat akses kejutan pengguna Uber. Uber mendapat fitur personalisasi yang membedakan mereka dari kompetitor. Kehancuran networking dapat diukur melalui respon stakeholder, jumlah kemitraannya aktif, revenue dari kolaborasi, retensi mitra, dan yang terakhir adalah waktu negosiasi yang lebih cepat. Kesimpulannya, membangun jejaring bisnis adalah cara untuk menciptakan keunggulan kompetitif di era ekonomi kolaboratif.